Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Reva Putra dari kelas 4 AIK. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait laporan pengamatan untuk mata kuliah Maintenance Repair Industry dengan judul Studi Kasus Penerapan Strategi Korektif, Preventif, dan Prediktif Maintenance pada Sistem oleh Unit EPC Technical Engineering PT Medion Farmajaya. Tugas ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk pemenuhan mata kuliah Maintenance Repair Industry sebagai tugas pengganti UAS. Yang pertama, untuk latar belakang, pengamatan ini didasari oleh pergeseran paradigma dari industri 4.0. Fokus maintenance kini berubah dari sekadar memperbaiki kerusakan menjadi menjaga keandalan, reliability, dan efisiensi sistem. PT Mendion menerapkan strategi berlapis mulai dari korektif, preventif, hingga prediktif untuk mendukung standar tinggi operasional produksi dari farmasi. Nah, untuk tujuan sendiri, ada 3 tujuan utama dalam pengamatan ini. Yang pertama, memahami alur dari troubleshooting pada sistem kontrol mesin. Lalu yang kedua, ada mengamati prosedur pemeliharaan di area steril yang memiliki protokol yang sangat ketat. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis implementasi IoT sebagai langkah modernisasi monitoring mesin. Untuk pengamatan sendiri, ini dilakukan di lingkungan PT Medion Farmajaya. Tepatnya ada di 3 lokasi gedung produksi plastik PE3. Ya, lalu ada di gedung steril B13 dan ruang maintenance dari gedung steril B13. Lokasi perusahaan berada di Jalan Batujaya nomor 29 Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu corrective maintenance. Objek dari studi kasus ini merupakan mesin molding atau cetak botol di gedung PE3 atau produksi plastik. Masalah yang ditemukan adalah kegagalan komunikasi data controller dari TK4L yang menyebabkan monitoring suhu terhenti. Berdasarkan analisis, penyebab utamanya adalah noise yang ditimbulkan oleh komponen-komponen induktif dari mesin yang sudah tua yang mengganggu transmisi data. Oleh sebab itu, untuk mengatasinya, dilakukan tindakan perbaikan berupa perbaikan jalur komunikasi pada controller TK4L, yaitu dengan mengencangkan terminal koneksi juga, serta melakukan kabel dressing. Kita menggantinya dengan sejenis kabel UTP yang dilapisi dengan pelindung sehingga distorsi dari noise akan sedikit terhalangi gitu, untuk menghalangi untuk menjaga data di dalamnya. Serta kita sedikit lakukan perapian jalur kabel untuk mencegah gangguan berulang. Nah, di sini ada skematik atau datasheet dari controller TK4L ini sendiri, yang dimana yang dilakukan perbaikan adalah ada di pin 18 dan 19 untuk komunikasi RS485 serial. Lalu selanjutnya, studi kasus yang kedua adalah preventive maintenance. Objeknya adalah mesin CPG spesifik pada bagian sampel port dan sensor pH transmitter di gedung steril B13. Prosedur yang dilakukan meliputi pembongkaran mekanis pada sambungan sanitary triple clamp yang dilanjutkan dengan pembersihan dan inspeksi kondisi komponen. Singkat saja, selanjutnya ada di studi kasus yang ketiga adalah predictive maintenance berbasis IoT pada mesin homogenizer. Nah, objeknya itu kita uji coba monitoring real time pada mesin homogenizer. Arsitektur sistemnya kan kita gunakan gateway HF2211, serial WiFi menghubungkan controller suhu TK4S ke jaringan nirkabel. Nah, sistem ini seperti yang disebutkan sebelumnya menggunakan gateway HF2211 serial to Wi-Fi untuk menghubungkan controller suhu TK4S ke jaringan nirkabel. Tahap awal yang dilakukan adalah test bench atau simulasi perakitan dan uji konektivitas di ruang maintenance sebelum alat dipasang ke lapangan. Nah, selanjutnya adalah tahap instalasi lapangan, di mana perangkat dipasang langsung ke dalam atau di dalam panel kontrol mesin. Tantangan utamanya adalah penempatan perangkat IoT yang sensitif ini.
Posisinya yang dekat dengan komponen berdaya tinggi seperti inverter menimbulkan risiko terkena interferensi dari elektromagnetik. Sebagai penutup, untuk kesimpulan dari pengembangan ini adalah yang pertama, PT Medion sukses menerapkan strategi terintegrasi yang menggabungkan metode korektif, preventif, dan prediktif. Yang kedua, teknisi memiliki adaptabilitas yang tinggi terhadap berbagai lingkungan kerja. Dikarenakan sebagai teknisi kita harus mampu bekerja baik di lingkungan yang kotor ataupun yang wajib steril. Dan yang ketiga, uji coba IoT pada mesin homogenizer membuktikan bahwa efisiensi monitoring nirkabel dapat diterapkan dengan baik.